3, 2, 1, let's go. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nur Syarifah. Saya dari Prodi Diksastra Siada Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan memaparkan dua biografi tokoh, yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah membaca komprehensif dengan dosen pengampu Ibu Isa Susilawati MPD. Untuk itu kita langsung saja menyimak video berikut ini. Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Beliau meninggal pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Tempat pemakamannya yaitu Tomb of Muhammad di Madinah, Arab Saudi. Orang tua beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad memiliki istri yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan beliau juga memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad merupakan nabi akhir dari ajaran agama Islam. Ia dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Sejak muda, beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hiro pada usia 40 tahun, menyampaikan risalah tauhid dan keadilan. Nabi Muhammad memimpin umat Islam melalui perjuangan di Mekah dan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Beliau juga menjadi pemimpin negara pertama di Madinah dan merumuskan hukum Islam. Tepat pada tahun 632 Masehi, beliau tetap menjadi pedoman bagi umat Islam dalam ajarannya, etika, dan kehidupan sehari-hari hingga sampai sekarang. Selanjutnya ada beberapa sifat yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sidik, yang berarti jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, patonah, yang artinya yaitu cerdas. Yang keempat, tabligh. Tabligh sendiri memiliki arti menyampaikan. Dan yang terakhir yaitu tawadu, yang artinya rendah hati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai biografi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan membahas biografi mengenai salah satu tokoh nasionalisme yang ada di Indonesia. Untuk itu, yuk kita simak bersama-sama lagi. Biografi B. J. Habibie. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan memaparkan biografi salah satu tokoh di Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ia adalah insinyur dan politikus Indonesia yang memegang peranan penting dalam perkembangan industri dan teknologi di Indonesia. B.J. Habibie menempuh pendidikan di Jerman, meraih gelar sarjana dari Technische Hochschule Aachen dalam bidang teknik mesin. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingkat doktoral di Technische Universität München. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan Jerman sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Kemudian, ia menjadi Wakil Presiden pada 1998. Setelah pengunduran diri Soeharto, Habibie menjadi Presiden Indonesia ketiga. Di masa kepemimpinannya, Habibie menginisiasi reformasi politik dan ekonomi serta membebaskan tahanan politik. Meskipun pada masa pemerintahannya singkat,
Habibie diakui atas upayanya dalam memperkenalkan demokratisasi dan membuka ruang untuk kebebasan berpendapat. Ia meninggalnya pada 11 September 2019, meninggalkan warisan pada kemajuan teknologi dan perusahaan politik di Indonesia. B.J. Habibie dapat dijadikan contoh dalam beberapa hal. Yang pertama, keahlian teknologi dan inovasi. Sebagai insinyur terkemuka, Habibie menunjukkan betapa pentingnya keahlian teknologi dan inovasi dalam mengembangkan industri dan kemajuan bangsa. Yang kedua, yaitu dedikasinya pada pendidikan. Habibie memiliki pendidikan tinggi di bidang politik, dan keberhasilannya menempuh pendidikan di luar negeri mencerminkan dedikasinya pada ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan kepemimpinan politik. Sebagai wakil presiden dan kemudian presiden Indonesia, Habibie menunjukkan kepemimpinan politik yang dinamis, menghadapi tantangan dalam proses reformasi politik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu komitmen pada demokrasi. Habibie memainkan peran penting dalam pembukaan jalan bagi demokratisasi di Indonesia setelah era Soeharto, menunjukkan komitmennya pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Keberanian mengambil keputusan. Dalam situasi krisis pada akhir pemerintahan Soeharto, Habibie memiliki keberanian untuk mengambil keputusan penting seperti membebaskan tahanan politik dan menggelar pemilu yang demokratis. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana B.J. Habibie dapat diinspirasi dalam bidang teknologi, pendidikan, kepemimpinan, dan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.